Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali dengan video Eko Salifa, dan kali ini kita akan belajar dasar membuat media pembelajaran interaktif ya, menggunakan Articulate Storyline Tree. Dan ini disclaimer ya, ini merupakan dasar banget dan kita belum membahas tentang desainnya agar lebih cantik dan sebagainya. Tapi ini adalah poin untuk mempelajari Articulate Storyline 3 untuk membuat media pembelajaran interaktif ya, dalam waktu yang singkat ya. Baik, kita mulai saja. Pertama tentu teman-teman silahkan download Articulate Storyline di websitenya dan install di PC atau laptop masing-masing. Baik, kita buka saja. Setelah kita install, seperti ini tampilan awalnya. Saya juga baru memulai ini ya teman-teman. Oke, pertama silakan teman-teman klik new project untuk membuat project kosong baru. Itu pertama, tentu saja itu. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan tampilan dari player ya. Kita pilih tetap di tab home, kemudian pilih preview, player, kemudian klik player. Nah, di sini silakan teman-teman hilangkan hal-hal yang mungkin tidak kita butuhkan, misalkan menu ya seperti ini saya pikir tidak saya butuhkan agar tampilannya lebih luas dan menarik. Mungkin judulnya juga kalau tidak pakai judul boleh, tapi kalau mau pakai judul juga boleh. Saya kebetulan tidak pakai judul, saya hilangkan. Kemudian juga volume biarkan, kalau misalkan nanti kita ingin membuat dengan suara atau sebagian silakan diperbolehkan pasang. Kemudian caption juga saya hilangi. Pokoknya di sini terserah selera teman-teman sekalian, agar tampilnya lebih luas saja sih. Oke, kemudian klik OK. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menentukan ukurannya ya. Ukurannya teman-teman klik di tab design. Di sini ada tombol story size setup. Silakan teman-teman klik di sini, kita rubah ukurannya. Ingin membutuhkan ukuran yang seberapa? Misalkan kita ingin membuatkan secara secara keinginan kita saja, kita klik di custom ya. Biasanya mungkin sekitar 800-an ya, 800 pixel mungkin ini ya, pixel. Oke, kita ke 800 biar ukurannya nanti lebih besar dan lebih HD mungkin. Oke, pastikan lagi ukurannya ya, sekarang adalah 800, lebarnya 1067 dan ketinggian 800. Oke saja. Nah, itu yang ketiga ya. Nah, berikutnya yang keempat yaitu kita tentu sudah mempersiapkan bisa dibilang storyboardnya ya. Apa aja sih konten yang akan kita masukkan di dalam media pembelajaran interaktif kita. Di sini akan saya berikan contoh sederhana saja. Untuk memulainya silakan teman-teman klik tombol ini untuk membuka ruang kerjanya. Kita buka slide yang kosong ini 2 kali, klik tengah 2 kali. Nah, maka akan dibukakan area kerja kita. Oke. Nah, di area kerja ini silakan teman nanti silakan berkreasi, mungkin membuat lebih cantik dan sebagainya. Karena di sini saya tidak menyiapkan aset, kita pakai aset yang ada saja ya. Misalkan di sini kalau teman-teman ingin merubah background, silakan klik kanan sama seperti di PowerPoint. Klik ke kanan kemudian format background. Nah, silakan teman-teman di sini pilih pictures or textures fill ya. Kalau kita tidak punya gambar bisa memanfaatkan tekstur ya seperti ini. Tapi kalau kita memiliki gambar, silakan klik files dan cari di komputer kita. Di sini saya ada gambar ya. Oke, seperti ini. Saya pilih gambar awan ini, kayak menarik. Nah, kemudian close. Nah, teman-teman di sini di menu utama ini silakan teman-teman tulis judulnya, materi pembelajarannya apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa, boleh semuanya itu, atau target pembelajaran untuk siapa, begitu dan sebagainya. Silakan nanti teman-teman di sini mungkin dimasukkan dengan text box atau akan lebih menarik kita pakai ini tekstur save ya. Oke.
misalkan tekstur shape seperti ini, kemudian kita ganti warnanya mungkin putih juga. Kemudian sini kita masukkan, klik kanan edit text. Silakan teman-teman mungkin di sini tuliskan judulnya apa ya, belajar apa ya, misalkan tentang bahasa Inggris atau apa ya, misalkan bahasa Inggris dan sebagainya, tujuannya untuk siapa dan siapa, terserah. Oke, silakan teman-teman pokoknya nanti buat sendiri di sini untuk interface awalnya ya, sebagai perkenalan, introduce, memperkenalkan kepada siswa media pembelajaran tersebut. Kemudian berikutnya adalah kita membuat tombol ya. Nah, tombol ini nanti akan mengarahkan kita ke sub halaman dari materi atau konten yang ada di media pembelajaran kita ini. Nah, kalau kita ada aset, kita bisa masukkan pictures ya. Di pictures ini mungkin aset tombol dan sebagainya. Tapi di sini karena kita tidak punya aset, kita bisa buat tombol dari button ini, atau kita buat dari shapes juga nggak apa-apa. Misalkan saya buat dari shapes dan saya akan pilih rounded rectangle ini ya. Kemudian kita klik sesuai ukuran keinginan kita, klik 2 kali untuk warna. Misalkan saya buat warna mungkin agak terang ya, orange, oke, orange. Nanti teman-teman bisa percantik lagi ya, mungkin ditambah icon dan sebagainya. Misalkan di sini kontennya, nah ini sesuai dengan storyboard dari media pelajaran teman-teman yang akan dibuat. Misalkan di sini saya buat kompetensi misalkan ya. Misalkan saja ya sebagai contoh. Oke. Kemudian di sini saya buat misalkan silakan teman-teman tak buat tombol sesuai yang ingin ditampilkan. Misalkan di sini ada materi, nah ya materi. Mohon maaf teman-teman, untuk desainnya kita buat seadanya dulu karena kita lebih ke fokus pada membuat medianya ya, cara membuat medianya yang cepat. Oke, seperti ini akan dirapikan ya. Nah, kemudian misalkan di sini evaluasi, saya buat 3 aja ya. Oke, seperti itu. Nah, setelah kita membuat interface-nya cantik, semuanya menarik ya, kita sudah lengkapi semua di sini konten di menu utama. Kemudian kita fokus ke ini yang kiri ya, kiri bawah ini ada slide layers. Di slide layer ini teman-teman klik kanan untuk ke untitled slide ini, kita beri nama aja supaya kita tidak tersesat. Kita beri nama menu ya, oke. Dan kita buat lagi menu baru, maksudnya layer baru ya. Itu dengan cara mengklik tanda dokumen ini dan klik ada tulisannya new layer. Ada pop up new layer, klik new layer. Nah, di sini kita kasih beri rename, kita akan beri nama. Misalkan di sini maksudnya nanti akan kompetensi misalkan. Oke. Kemudian kita buat layer lagi, mungkin kita buat di sini nanti rename juga, kita buat materi. Nah, jadi ini nanti yang akan tombol ini akan link pada layer-layer ini ya. Jadi diklik dia akan ngelink ke layer materi ke materi, kompetensi ke kompetensi. Oke, kita satu lagi itu ada evaluasi. Nah, sebenarnya untuk evaluasi kita nanti buat nanti deh. Evaluasi itu latihan ya, kita buat nanti, dia tersendiri ya. Oke, kita hapus yang evaluasi. Oke, kemudian di layer ini silakan teman-teman isi konten yang ingin ditampilkan. Misalkan di materi, jangan khawatir nanti ini tidak akan muncul. Misalkan di kompetensi ini, misalkan teman-teman ingin menyampaikan kompetensinya apa, kompetensi dasar, tujuan pembelajarannya apa dan sebagainya, silakan. Sini saya pakai teks saja sebagai contoh, atau saya pakai teks itu juga, pakai shape ya, biar bisa membedakan perpindahannya nanti. Misalkan sini saya kasih lingkaran, oke, lingkaran, oke. Dan kasih warna orange misalkan, dan di sini saya beri nama sebagai tanda saja ya. Di sini adalah apa tadi, kompetensi ya. Oke. Kemudian di materi misalkan saya kasih sebagai tanda itu ada shapes ini ya. Oke. Klik kanan misalnya warna biru. Oke, edit text ya misalkan. Ini tadi apa, materi ya. Oke. Dan seperti itu. Sebenarnya ini nanti ini cuma contoh ya, nanti kontennya silahkan teman-teman buat sendiri.
sesuai materi pembelajarannya. Oke, sudah ya, kita sudah fokus di slide layer. Jadi kita membuat layer ya. Ini layer menu adalah layer utamanya, kemudian kompetensi adalah layer untuk tombol kompetensi, kemudian layer materi ini adalah tombol untuk layer untuk tombol materi ya. Oke. Nah, setelah kita fokus di slide layer, berikutnya kita fokus kepada trigger ya. Di bagian ini kiri atas ini ada Windows bertuliskan triggers. Silakan teman-teman klik dulu di menu utama ya, di bawah sini di menu ya. Kemudian pilih klik tombol kompetensi. Kita akan membuat triggers atau bisa disebut kalau di PowerPoint itu hyperlink ya. Nah, trigger ini ada di sini, kita mengolahnya. Ini bawaannya kita hapus saja, diklik kemudian klik kanan delete boleh, yes, atau langsung klik di keyboard delete, yes. Jadi kosong. Nah, ini kompetensinya kita klik dulu, kemudian kita klik di gambar new document, gambar dokumen baru itu, kemudian ada pop-up create a new trigger, kita klik. Nah, di sini karena kita ingin membuat akan muncul trigger wizard ya. Nah, di trigger wizard ini akan muncul pilihan, dimana di sini ada pilihan banyak banget sebenarnya. Nanti teman-teman pasti bisa berkreasi dan menggunakan seluruh perintah-perintah ini ya. Dan ini yang paling umum, yang common ini ada trigger slide, kemudian layer ya, lightbox juga, dan move juga ada, dan yang lain-lain banyak banget. Nah, karena kita tadi di sini membuat slide layer, maka kita di sini akan memanfaatkan perintah show layer atau menampilkan layer itu. Di sini kita ada layer kompetensi ya, ingat ya teman-teman. Oke, di sini di actionnya kita show layer, kemudian layernya kita pilih apa? Kompetensi. Itulah gunanya nanti tadi kita beri rename itu ya, diberi nama supaya kita tidak sesat. Nah, di layer kompetensi, kemudian di timeline-nya kita pilih maksudnya user click atau ketika diklik oleh pengguna media pembelajaran interaktif. Inilah yang disebut interaktif. Jadi siswa memilih secara independen aktivitas di media ini. Oke, klik oke ya. Kemudian yang kedua materi. Ya, materi. Kita klik lagi apa tadi? Iya, ada create a new trigger, kemudian pilih show layer, kemudian klik layernya adalah apa? Materi. Dan setelah materi kita pilih user click. Oke, seperti ini. Biarkan saja objeknya ya, karena ini adalah nama dari tombol kita. Oke, sudah jadi ya ini teman-teman, sudah jadi. Mari kita cek, kita klik view, kemudian preview, kita mulai dari awal, kita pilih entire project ya. Jadi sangat mudah sekali. Ini adalah teknik yang paling mudah ya, kita memanfaatkan layer, kemudian kita memanfaatkan tombol saja. Oke, kemudian misalkan kita klik di sini sudah terbuka ya, kita klik kompetensi, maka dia akan lari ke kompetensi. Kemudian kalau kita klik materi, dia akan pergi ke materi. Kemudian kita klik evaluasi. Oh, belum kita buat ya. Oke. Nah, itu ya tahap pemanfaatan layer dan tombol. Kita ulangi lagi. Jadi nanti akan kalau kita buat seperti ini, dia akan tertutup seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu membuat tombol home biasanya kalau di PowerPoint kan, atau di website seperti itu. Jadi cuman balik sini, pergi ke sana, langsung dibuka. Oke, mudah ya. Dan ini bisa nanti dikomunikasikan dengan animasi dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita ke evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini agak berbeda karena kita akan tidak menggunakan layer, tapi kita akan membuat scan ya. Slide ya. Oke. Jadi silakan teman-teman menuju ke menu lagi, ke menu utama. Kemudian kita klik new slide, kemudian pilih graded questions. Nah,
grid question ini adalah berisi berbagai macam kumpulan dari template untuk membuat media quiz ya, untuk latihan ya. Di sini ada salah benar, kemudian pilihan ganda dan sebagainya. Contohnya kita buat pilihan ganda, oke. Kita nomor 2 ini kita contoh pilihan ganda, klik pilihan ganda, kemudian klik insert slide. Kita akan dikirim ke pilihan ganda multiple choice. Misalkan di sini adalah pertanyaan 1. Oke, kemudian di sini misalkan kita buat, kemudian di enter choice ini adalah jawabannya ya. Enter the choice. Ini jawaban 1 misalkan ya, sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Oke. 3, kita buat jawaban 4 tadi ya. Oke, 4 aja ya. Oke, sudah cukup. Ini 4 cukup ya. 5 malah nih. Oke, kita buat jawabannya. Gak apa-apa deh, jawabannya 5 deh. Oke, 5. Oke, 5 aja. Kemudian sebenarnya bisa banyak banget ya di sini pilihannya. Kita buat 5. Terus ke set feedback, di sini adalah jawabannya adalah kita bisa beri pesan atau feedback atau respon. Apabila siswa mau jawab dengan benar, kita mungkin ketik selamat, Anda benar. Kemudian kalau salah silakan klik maaf, Anda belum benar atau sebagainya. Silakan dibuat senyaman mungkin ya, supaya siswa tidak frustasi juga. Dan kemudian di bagian correct ini, di bagian feedback correct, kemudian di sini ada poin. Ini silakan diisi poinnya berapa ya. Misalkan soal mau 10 poin boleh. Oke, seperti itu. Jadi ya, sudah jadi. Nah, kalau kita ingin membuat banyak soal, silakan kembali ke ini slide soal atau pertanyaan tadi, klik kanan, kita duplikat aja. Ya. Nah, di sini kita rubah lagi, misalkan pertanyaan 2. Oh iya, jangan lupa ya untuk ini tadi, hampir kelupaan, di koreknya ini silakan dipilih jawaban yang benar. Misalkan di sini jawabannya adalah 3. Oke, ya, 3. Kemudian yang di sini misalkan jawabannya yang benar adalah 2. Oke, kita buat lagi, duplikat lagi, misalnya kita buat 3 halaman soal ya. Oke, ini pertanyaan 3. Jawaban yang benar misalkan yang ini A. Oke, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita buat 1, 2, 3, terakhir kita buat new slide, klik kanan ya, new slide. Kita buat result ya. Ini hasilnya, ini adalah kalkulasi dari nilai yang diperoleh oleh siswa. Klik aja. Kemudian pilih yang grade result slide. Kalau survei di sini, tapi kita pilih yang grade result slide. Klik insert slide. Oke, sudah beres. Kita pilih soalnya, karena kita ada 3 soal, di checklist semua ya tentunya. Oke. Dan bisa dipilih passing skornya minimal berapa, misalkan 80, bisa juga kita beri batas waktu 60 menit atau sebagainya, terserah. Oke. Kemudian kita klik oke, sudah jadi ini. Alright. Kita udah buat slide pertanyaan ya. Ini juga bisa dipercantik ya, klik kanan format background, boleh dikasih background apapun terserah. Oke. Atau bisa nanti di sini jawab pertanyaannya bisa dikasih gambar juga kalau perlu. Oke, kita kembali ke story view. Sudah ya, teman-teman paham ya? Sudah kembali ke story view, kita kembali lagi ke menu. Oke. Nah, di evaluasi tadi kita belum buat trigger ya. Nah, langsung kita klik tombol evaluasi. Kemudian kita pilih create new trigger. Tapi di sini pilihannya adalah apa? Slide ya, betul sekali. Kita pilihannya jump to slide ya. Seperti ini. Kemudian slide kita pilih slide pertanyaan 1. Kemudian kita buat apa tadi? User click. Oke, seperti itu. Sudah jadi ya. Oke, kita cek dulu. Klik view, preview, entire project. Alright, sudah jadi.
Misalkan kita buka kompetensi, maka akan muncul materi kompetensinya di sini. Kemudian materi juga pembahasan di sini. Nanti teman-teman juga bisa tambahkan. Kalau ternyata banyak, kita bisa tambahkan link dan link. Kemudian evaluasi akan pergi ke pertanyaan kuis ya. Misalkan ini kita submit, salah, oke. Submit lagi, benar, dan submit, benar. Continue. Nah, ini hasilnya ya. Ini nilainya seperti itu. Mudah sekali ya. Jadi teman-teman, ini adalah, mohon maaf sekali, ini adalah dasar yang paling dasar banget penggunaan articulate storyline 3 ya. Nanti untuk pembahasan tentang desain dan sebagainya nanti akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Jadi itu ya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan karena saya juga masih belajar nih, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.